Ya, halo semuanya. Perkenalkan, ini Rizky Dauma sebagai asisten mata kuliah material teknik. Ingin menyampaikan, ini instruksi dari Pak Sugeng, jadi ada asistensi ya sebenarnya di kelas, tapi karena tidak ketemu jadwalnya jadi asinkron aja. Ini kali ini kita mau bahas tentang eh, uji tarik atau tensile test. Ini adalah data yang didapatkan kalau pakai mesin uji tarik kita. Dan bisa dilihat di sini bahwa datanya itu berupa elongasi dan load, gitu ya. Elongasi dan load. Jadi nggak, karena kalau di data yang sudah diolah ya di grafik yang bisa kita lihat itu kan biasanya kurva stress strain ya. Nah, tapi kalau dari tensilor itu sebenarnya dari elongation dan load. Kemudian data-data lainnya yang udah diketahui juga, ini adalah the width sama thickness, kemudian maximum point stress. Ini stress maksimalnya di berapa megapascal, terus ada specimen length. Nah, ini panjang spesimen yang digunakan. Jadi spesimen kita biasanya bentuknya dog bone. Kalau teman-teman udah baca itu ada standarnya, dan standarnya itu beda-beda banget. Kita pakai standar yang metalik yang bentuknya dog bone dan berasal dari sheet. Jadi ada ketebalan tertentu. Uh, kan kalau di video yang tadi udah dikasih itu bentuknya tubular ya, tabung. Nah, ini yang bentuknya sheet, jadi ketebalannya, lebarnya itu 12,2, lebarnya ketebalannya ada 4,3. Ini nanti berguna untuk mencari area. Nah, area itu dicari untuk apa? Jadi seperti yang kita tahu, kita butuh stress dan strain. Kalau diingat-ingat lagi, definisi stress itu adalah force dibagi dengan area. Nah, di sini yang kita punya adalah Newton. Dan ini cara cepatnya aja, sebenarnya Newton per milimeter persegi itu adalah udah megapascal. Nah, jadi untuk mencari stres itu kita bisa langsung klik di sini dan dibagi dengan luas area. Luas areanya bisa didapatkan dari width dikali dengan thickness. Nah, ini karena nanti kita mau pakai datanya ke bawah ya, di drag ke bawah, jadi jangan lupa diberikan tanda dolar ini karena biar dia stay di atas. Ini basic Excel. Nah, udah kita bisa drag ke bawah. Jumlah data yang didapatkan ini sebenarnya bisa di set tergantung kebutuhan di mesinnya ya. Jadi dia tuh nanti ngambil tiap berapa detik itu bisa di set. Nah, cuman untuk kita pakai yang mana itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau strain itu dia nggak ada dimensinya ya. Jadi milimeter per milimeter dari mana? Dari delta elongasi dibagi dengan panjang spesimen. Nah, balik lagi ini perlu dikasih tanda dolar karena nanti harus di drag ke bawah. Ini kalau dari data kosong, Kalau dari data kosong ya. Jadi kita harus bentuk dulu kira-kira kurvanya seperti apa. Nah, udah dapat. Kemudian kita langsung bisa buat distribusinya, stress strain-nya ya. Nah, kalau ini terserah sih mau pakai yang mana, pakai garis atau susun sebaran. Tapi gue biasanya pakai sebaran terlebih dahulu. Biasanya ini tuh ada yang ketukar.
Jadi di datanya sini itu tuh perlu diedit terlebih dahulu. Nah, misalkan ini kayaknya stress sama strain-nya kan tertukar ya. Kita bisa hapus dulu nih. Misalkan ini nama seriesnya stress strain diagram. Oke, bisa dihapus dulu. Kita, sorry tadi di mana? Di Y. Ya benar, di Y. Kemudian di sumbu X-nya kita pakai strain. Gitu ya. Jadi emang sumbu X dan sumbu Y. Ini biar lebih mudah mungkin kita tambahin judul sumbu. Jadi yang di sini itu strain, yang di sini stress. Gitu ya. Nah, ini kan data belum mencerminkan, jadi kita perlu drag dulu nih ke bawah. Perlu di drag ke bawah sampai datanya habis. Begitu juga yang strain. Nah, sebenarnya nanti untuk mengerjakan pengolahan data ini itu sesuai banget dengan teori-teori yang kalian udah pelajari. Contohnya, contoh dasarnya ya ini tadi dari stress strain. Ukurnya seperti apa? Ini kalau bisa dibentuk diagram, jadi udah terlihat bentuk diagram yang lebih apa ya, yang mungkin kalian udah pada sering lihat ya. Nih. Nah, oke. Kemudian mungkin kita ganti dulu ya. Ini formatnya kita ganti dulu. Jadi pakai seperti ini. Nah, ada beberapa properties yang perlu kita cari dari sebuah uji tarik yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah ultimate tensile strength. Nah, ultimate tensile strength di sini sebelumnya udah ada data nih sebenarnya di 188,62. Bisa di langsung 188,62 megapascal. Nah, tapi kalian juga bisa lihat di grafik ini di bagian stress kalian bisa langsung bikin max. Jadi maksimal number, terus kita drag di sini ke atas. Ini ya, maksimalnya berapa? 188,62. Jadi match. Sebenarnya bisa langsung pakai yang itu aja. Kemudian ada data-data yang lainnya apa yang kira-kira bisa kita ketahui, itu adalah yield strength, kemudian modulus Young. Ini kira-kira kayaknya ini ya. Ini data-data lainnya. Mungkin bisa juga di maksimum percent elongation. Itu tinggal dicek aja di bagian strain kira-kira maksimalnya dia di berapa. Itu. Nah, udah. Kita langsung jump to. Kita langsung mulai bikin yang dua ini. Modulus Young dan yield strength. Nah, untuk mengetahui sebuah modulus Young itu sebenarnya caranya cukup sederhana. Yang kita harus lakukan adalah mencari stress per strain. Nah, jadi modulus Young itu sebenarnya apa sih? By definition, dia itu sebenarnya adalah kemiringan slope dari kurva ini, dari grafik ini. Jadi grafik ini kemiringan slope yang masih lurus yang di sini itu seberapa? Kita mungkin cari. Untuk gambar yang lebih bagus ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya dia itu adalah slope. Ini ya. Karena dia kan sebenarnya stress per strain. Stress per strain ya bisa kita bilang itu sebuah slope atau kemiringan. Nah, untuk itu bagaimana untuk nyarinya di Excel? Mungkin teman-teman udah pada kepikiran kalau
untuk sekarang ini gimana? Yaitu kita memecahkan kira-kira, ini kan kita bisa udah lihat nih, kira-kira dia ada di sekitar 90, mungkin ya, di bagian 90. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi gue mau bahas satu cara aja. Sorry. Ini coba gue duplikat dulu. Ini untuk cari modulus yang ini cuman salah satu dari sekian banyak cara. Mungkin kalau kalian menggunakan penggaris, katakanlah, itu bisa langsung diplot sendiri di sini. Kira-kira kemiringannya berapa untuk modulus yang. Jadi stress per strainnya berapa. Tapi ini cara yang menurut gue lebih simple. Yang menurut gue lebih simple dan lebih akurat hasilnya. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah mengambil namanya statistik ya, kuliah statistik probabilitas. Ini termasuk nanti ada beberapa penerapannya yang bisa kita lihat di sini. Nah, tadi kita udah sepakat di bagian 90-an, mungkin gue pakai di sampai 98 ya. Nah, begitu juga dengan strain-nya. Ini harus mengikuti. Bentar. Ini harus mengikuti. Kita tarik ke atas. Oke. Nah, kalian bakalan mendapatkan sebuah kurva yang baru, grafik yang baru. Dan dari sini kita bisa tinjau lagi nih kira-kira slope yang kita pilih itu sudah benar atau belum. Atau ternyata slope yang kita pilih itu misalkan udah sampai ke batas yieldnya bang gitu. Nah, nih kira-kira masih perlu di shorten lagi atau enggak? Kita bisa shorten sesuai aja. Nah, cara untuk memperoleh modulus siangnya adalah dengan cara pakai garis trend line biasanya ya, linear. Kemudian ini kita cari trend line-nya, kita tampilin persamaan kuadrat dan nilai R. Nah, ini yang maksud gue sesuai dengan apa kuliah statistik probabilitas, itu adalah nilai R. Jadi nilai R ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara fungsi dan antara grafik dan garis regresi linear. Jadi mendekati satu itu semakin bagus. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah ngutak-ngatik ya. Kita utak-atik dulu. Mungkin kalau kalian merasa oh ini udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa langsung pakai. Atau kalau mau kita ubah. Nah, kenapa sebenarnya pengubahan ini dilakukan? Karena ya memang ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi apa ya, praktikum kita gitu. Mungkin dari apa spesimennya yang banyak flow-nya. Flow kan ada banyak ya, ada cavity, ada apa. Kita nggak pernah tahu. Nah, katakanlah kita udah fine dengan nilai 98,97. Ini sebenarnya bisa kita sesuaikan lagi sih. Jadi misalkan kita tetap tarik nih. Sampai ini nilainya udah 99. Nah, modulus siangnya yang mana? Jadi ketika kalian melihat nih grafik seperti ini. Grafik seperti ini. Dibesarkan dulu. Nah, berdasarkan rumusnya aja kalian udah bisa ngelihat bahwa Y itu memiliki hubungan dengan X sebesar ini. Nah, slope-nya atau gradiennya itu adalah angka yang ada di depan X. 19390. Atau kalau kita maknai sebagai modulusnya, itu adalah 19,39 gigapascal. Gitu. Ya. Baru ini mungkin kalau nanti yang merasa kecepatan kita bisa langsung kontak gue aja dari ketua kelas bisa, atau langsung personal juga bisa. Kemudian kita cari lagi, ini kalau elongation kalian bisa dicari sendiri ya.
bisa dicari sendiri di nilai yang paling bawahnya aja, di strain. Kemudian kita sekarang bahas yang tentang mencari yield strength. Nah, ada beberapa cara untuk mencari yield strength ini, tapi mainly yang ada yang dengan cuma analisis grafiknya kira-kira dia yielding di mana. Ada juga yang pakai metode offset, gitu ya, metode offset. Jadi seperti ini. Jadi batas antara plastik dan elastik itu kan apa namanya, yield yang mana nggak selalu obvious untuk dilihat ya, nggak selalu jelas untuk dilihat. Jadi ada metode namanya offset. Ini kalian juga bisa lihat di buku-buku bawaan ya, di buku-buku apa sih namanya, buku-buku yang biasa kita pakai. Nah, metode offset itu sebenarnya pada dasarnya dia itu menggunakan rata-rata yang digunakan itu, jadi yang acceptable itu untuk offset 0,2 sampai 0,5 kalau nggak salah di buku. Mungkin nanti di asistensi kita bahas. Nah, tapi kalau di sini itu kita bisa lihat offset itu sebenarnya adalah representasi dari garis yang ini, garis yang lurus, yang berarti memakai gradient modulus yang. Nah, dan dia tuh harus digeser 0,02, 0,002, sorry. Karena dia 0,2% ya, jadi 0,002. Karena 0,2%. Digeser, kemudian ditarik garis. Nah, bagaimana cara kita melakukan ini? Bagaimana cara kita bagaimana cara kita bisa mendapatkan ini di Excel? Nah, caranya adalah kita buat grafik baru yang pasti. Kita buat grafik baru, terus nanti kita lihat kaitannya dengan grafik yang besar ini. Yang pertama akan kita buat adalah stress pakai percent offset gitu. Stress percent offset ini bagaimana cara nyarinya? Ini cukup gampang karena tadi kita udah ketemu nih, Y sama dengan 19390X tanpa ini ya, jadi karena ini slope-nya. Nah, berarti kalau kita mau buat garis lurus, kita harus pakai gradient 19390. Ini jadinya tinggal pakai 19390 dikali dengan apa? Dikali dengan strain. Karena yang kita dapatkan ini tadi adalah stress sama dengan 19390 dikali dengan strain. Nilai strain berapa? Itu untuk yang modulus yang ini. Nah, sama halnya dengan yang ini, kita buat seperti itu. Kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke bawah. Ini sebagai contoh aja, misalkan kita nariknya sampai ke kebanyakan kayaknya. Misalkan kita nyariknya ke 90, setuju. Oke. Ini untuk stress offsetnya. Nanti kalian bakal paham. Nanti akan jelasin lagi ya. Ini pakai offset 0,2 ya. Nah, kalau strain, karena tadi kita minta ini digeser, jadi yang harus dilakukan adalah sama dengan strain ditambah 0,002. Gitu. Kita tarik ke bawah. Match dengan yang ini. Terus yang kita harus lakukan adalah menambahkan data di sini. Sorry. Ya benar sih, bisa pakai pilih data. Tambahkan ini, katakanlah yield stress. Bagian X-nya adalah, tadi yang mana bagian X? Strain-nya bagian X. Ini bagian X ya. Dan nilai Y-nya itu kita pakai stress. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya sama ya, relatively sama kayak ini, cuma ini di zoom aja.
Jadi seperti ini. Terus nanti kita cari nih titiknya ini di mana ketemunya. Titiknya ini di mana ketemunya. Ini kan ketemu di ujung banget nih. Ini beruntung banget ketemunya di ujung banget. Jadi ya kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa si daerah sekitar 97 atau 95 ini adalah yield strength-nya dia, atau ya bagian titik yield strength-nya. Nah, gimana untuk lebih percaya lagi bahwa itu adalah bagian dari bagian titik yield strength-nya adalah dengan cara mencocokkan data strain dan stress, ini ya, strain dan stress di kurva yang asli, di kurva yang panjang ini. Ini bukan kurva yield-nya. Ini kita bisa cari nih, jadinya pakai 0,007027, 0,00702 ini katakanlah. Terus nilainya, oh ternyata mirip nih, gitu. Nah, sebenarnya bisa pakai interpolasi ya, interpolasi nilai antara ini dan ini untuk dicocokin dengan ini udah sesuai atau belum. Tapi sebenarnya ini udah bisa dianggap akurat lah sebenarnya, seenggaknya untuk pembelajaran. Nah, karena di nilai berikutnya, kalau kita lihat, kalau kita di 0,0712 itu udah terlalu tinggi. Jadi memang yang lebih suitable atau lebih sesuai untuk kita jadikan yield strength itu adalah posisi yang di 97 gitu. Ini di yield strength, jadi kita bisa isi 97 katakanlah megapascal. Seperti itu ya. Jadi untuk review lagi, ini mungkin tadi ada yang kecepatan. Ultimate tensile strength itu diperoleh, caranya adalah mencari nilai maksimal dari kurva ini, dapatnya berapa di bagian stress. Oh sorry, reviewnya kurang awal lagi. Jadi stress itu adalah force atau load-nya dibagi dengan area, ya seperti biasa F per A sama dengan stress. Kemudian untuk strain itu kita membagi antara elongation atau pertambahan jarak terhadap panjang spesimen gitu. Nah, kurva ini dibentuk dari stress sama strain, dengan stress itu di sumbu Y dan strain di sumbu X. Nah, kemudian ultimate tensile strength bisa didapatkan dari nilai maksimum stressnya. Maksimumnya di mana? Kemudian tadi apa? Oh iya, untuk cari modulus yang kita harus mencari slope atau gradient yang paling merepresentasikan garis lurus ini. Sebenarnya nggak lurus-lurus amat seperti yang gimana kita lihat tadi. Nah, itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita buat kurva grafik lagi, namun dengan data-data yang mendukung untuk lurus. Kemudian kita tambahkan di sini garis trend atau garis regresi. Nah, bisa juga kalau kalian mau, tapi ini tingkat errornya lebih tinggi sih sebenarnya, yaitu dengan cara mencari slope atau gradient menggunakan rumus biasa ya. Jadi misalkan pakai rumusnya ini nih, yang x min x1 dibagi dengan x2 min x1 sama dengan, nah itu y min y1. Mungkin teman-teman masih ingat ya ini ya, y2 min y1. Ini juga bisa kita gunakan karena ini sebenarnya dia pakai stress sama strain, tapi sebenarnya sama aja. Dan menurut gue sih karena ini data ya, jadi yang paling baik adalah pakai garis trend. Nilai R kuadrat ini menunjukkan seberapa cocoknya grafik dan regresi linear yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian setelah ketemu modulus yang mana di kasus ini adalah 19,39 GPa, itu kita bisa mencari yield strength. Yield strength-nya kita cari dari yield strength-nya
by definition itu adalah titik di mana si offset ini, offset 0,2 itu menyentuh kurva aslinya. Nah, tapi jangan salah, sebenarnya garis offset 0,2 ini adalah cuman garis imajiner. Jadi misalkan kalian mengerjakan soal, kalian bisa aja langsung tarik garis. Tapi dengan judgement itu tadi 0,2% dari 0. Terus garis modulus yang garis tarikan offset 0,02 ini merepresentasikan kemiringan dari modulus yang gitu. Ini kalau pakai Excel, tapi kalian juga bisa lakukan pakai tangan, pakai gambar gitu ya, pakai gambar langsung. Ketemu di titik ini, ini tadi sebenarnya cuma mathematic works aja. Jadi stresnya itu kita carinya dari modulus yang, karena dia biar membentuk suatu garis lurus. Jadi modulus yang dikali dengan strain gitu. Karena ini tadi Y sama dengan, kan ini stress sama dengan 19390 kali strain. Kemudian kita cari titik di mana dia bersentuhan. Nah, dari analisa grafis boleh, tapi tidak akurat. Tapi yang paling akurat adalah kita cek langsung di garisnya sini. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah dengan cara membandingkan strain dan stressnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini kan bedanya sudah sedikit ya. Stressnya beda dikit, ya 97, beda 1,1 megapascal, dan strainnya juga 0,0000 banyak 7 gitu. Oke, ini untuk pengolahan data tensile test, dan yang bisa kita cari di sini adalah yang pertama kita bisa mengkonfirmasi apakah material yang digunakan dalam suatu produk atau material yang kita gunakan itu sesuai dengan yang kita pesan, karena sesuai dengan mechanical properties-nya. Yang satu, yang kedua adalah kita bisa mencari tahu material itu material apa. Jadi misalkan kita nggak tahu nih, kayak uji ini kita nggak tahu itu material apa, kita bisa nebak dari ini, dan tentunya dari penampakan fisiknya juga gitu. Oke. Atau bisa juga dari untuk eksperimen. Jadi ketika kalian membuat suatu material baru atau komposit material baru, kita bisa dapatkan mechanical atau propertiesnya seperti apa. Mungkin sekian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ke ketua kelas atau ke nomor yang diberikan ketua kelas. Sekian, terima kasih. Dan mungkin berikutnya kita akan bahas lagi untuk data-data pengujian yang lainnya.